Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Kasyir Muhammad Kurnia. Pada kesempatan kali ini, saya bakal mempresentasikan tentang menelusuri jejak kebenaran, dialog antara filsafat dan teologi. Pertama yaitu ada pembahasan. Pembahasan di sini ada 5. Yang pertama, definisi dan perspektif kebenaran. Yang kedua, sejarah dialog antara filsafat dan teologi. Yang ketiga, metode pendekatan kebenaran. Keempat, tantangan dan peluang dalam dialog. Dan yang terakhir ada kasus studi integrasi kebenaran filsafat dan teologi. Ya, yang pertama-tama yaitu pendahuluan terlebih dahulu, yaitu kebenaran adalah salah satu konsep paling mendasar dalam filsafat dan teologi. Dalam filsafat, kebenaran seringkali dikaji melalui epistemologi yang mempelajari sifat asal dan batasan pengetahuan. Sementara itu, teologi mendekati kebenaran dari perspektif keimanan dan wahyu ilahi. Dialog antara filsafat dan teologi mengenai kebenaran menawarkan wawasan yang mendalam tentang cara manusia memahami dan mencari kebenaran. Masuk ke materi pertama, yaitu definisi dan perspektif kebenaran. Kebenaran dalam filsafat. Ada kebenaran korespondensi, yaitu teori yang menyatakan bahwa kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan realitas. Misalnya, pernyataan salju berwarna putih adalah benar jika salju memang berwarna putih. Dan yang kedua, kebenaran koherensi, yaitu teori yang menganggap kebenaran sebagai konsistensi internal dalam suatu sistem keyakinan atau pernyataan. Dan yang ketiga, yaitu kebenaran pragmatik. Nah, apa itu kebenaran pragmatik? Yaitu teori yang melihat kebenaran berdasarkan hasil praktis atau manfaat yang dihasilkan dari kepercayaan terhadap pernyataan tersebut. Masih di materi sebelumnya, kebenaran dalam filsafat. Nah, yang keempat adalah kebenaran wahyu, yaitu dalam banyak tradisi keagamaan, kebenaran dianggap berasal dari wahyu ilahi yang dianggap sebagai sumber kebenaran tertinggi. Yang kelima, kebenaran religius, yaitu kebenaran yang berdasarkan keyakinan dan praktik keagamaan yang seringkali berakar pada teks suci dan tradisi. Dan yang terakhir dari tema ini, kebenaran eksistensial, yaitu pemahaman kebenaran yang berkaitan dengan pengalaman pribadi dan spiritual seseorang dalam hubungannya dengan ilahi. Masuk ke materi kedua, yaitu sejarah dialog antara filsafat dan teologi. Poin 2.1, filsafat Yunani dan agama, yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Filosof-filosof Yunani kuno ini seringkali mengeksplorasi pernyataan-pernyataan mendalam tentang kebenaran yang kemudian mempengaruhi pemikiran teologis awal. Poin 2.2, yaitu abad pertengahan. St. Augustine menggabungkan pemikiran Plato dengan teologi Kristen, menyatakan bahwa kebenaran adalah Tuhan sendiri. St. Thomas Aquinas mengintegrasikan pemikiran Aristoteles dalam teologi Kristen, memperkenalkan sintesis antara akal dan iman. Poin 2.3, yaitu zaman modern. Descartes dan rasionalisme bilang mengedepankan akal sebagai sarana utama untuk mencapai kebenaran, tetapi tetap mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar segala kebenaran. Menurut Kant dan Immanuel, menyatakan bahwa kebenaran tidak hanya bisa diketahui melalui akal murni, tetapi juga melalui pengalaman manusia dan pemahaman tentang moralitas. Masuk ke materi selanjutnya, yaitu metode pendekatan kebenaran. Poin 3.1, metode filsafat. Rasionalisme, pendekatan yang mengandalkan akal dan logika sebagai sumber utama pengetahuan. Kedua, empirisme, pendekatan yang menekankan pentingnya pengalaman inderawi dalam memperoleh pengetahuan. Ketiga, fenomenologi, yaitu pendekatan yang mempelajari struktur pengalaman sadar untuk memahami esensi fenomena. Poin 3.2, metode teologi. Yang pertama, eksegesis. Apa itu eksegesis? Yaitu penafsiran teks suci untuk memahami pesan dan kebenaran ilahi. Kedua, teologi sistematis, yaitu pendekatan yang berusaha mengintegrasikan berbagai doktrin keagamaan ke dalam sistem yang koheren. Dan yang terakhir, mistisme, pengalaman langsung personal dengan yang ilahi sebagai sumber kebenaran. Materi selanjutnya, yaitu tantangan dan peluang dalam dialog. Poin 4.1, tantangan. Perbedaan metodologi, yaitu filsafat cenderung mengandalkan akal dan argumen logis, sementara teologi seringkali bergantung pada wahyu dan iman. Konflik antara akal dan iman, yaitu terkadang kesimpulan filosofis dan teologis dapat bertentangan, memunculkan konflik antara akal dan iman.
Poin 4.2, peluang. Pertama, pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan wawasan dari filsafat dan teologi dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kebenaran. Dan terakhir, kedua, dialog konstruktif, yaitu percakapan antara filsuf dan teolog dapat memperkaya kedua bidang, mendorong perkembangan pemikiran yang lebih mendalam dan inklusif. Kita masuk ke tema yang terakhir, yaitu kasus studi integrasi kebenaran filsafat dan teologi. Poin 5.1. Menurut St. Thomas Aquinas dan teologi Thomistik, sintesis akal iman, yaitu Aquinas mengembangkan pendekatan yang menggabungkan filsafat Aristotelian dengan teologi Kristen, menunjukkan bahwa akal dan iman dapat saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Poin 5.2. Eksistensialisme dan teologi. Menurut Paul Tillich, seorang teolog yang memanfaatkan pemikiran eksistensialis untuk menggali pertanyaan-pertanyaan teologis tentang keberadaan dan makna hidup manusia dalam hubungannya dengan Tuhan. Paling terakhir yaitu kesimpulan. Dialog antara filsafat dan teologi dalam mencari kebenaran merupakan upaya yang kompleks tetapi berharga. Dengan menggabungkan pendekatan rasional dan spiritual, manusia dapat mencapai pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang kebenaran, yang tidak hanya bersifat intelektual tapi juga eksistensial. Terus-menerusnya dialog ini memungkinkan kita untuk menjembatani perbedaan dan memperkaya pemahaman kita tentang hakikat kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah saya sampaikan. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.